Kita lanjut. Selanjutnya ada transformasi Lorentz. Ya, jadi transformasi Lorentz ini adalah kecepatan relatif yang mempengaruhi 3 besaran pada fisika. Salah satunya itu adalah panjang. Kalau panjang, di sini dia mengalami kontraksi. Kontraksi itu artinya pemendekan. Ya. Pemendekan. Jadi, tapi dia tergantung dari sumbu yang dipengaruhin ya. Jadi kan kita punya 3 sumbu, ada sumbu Y, ada sumbu X, terus ada satu lagi sumbu Z, 3 dimensi ya, sumbu kartesiusnya. Jadi kalau misalnya kita punya lingkaran, maka lingkarannya sama, terus dia punya jari-jari R, ini juga R, atas bawah sama, ini R, ini R, ini ada R terhadap Y, ini ada R terhadap X, terus misalkan benda ini bergerak sepanjang sumbu X. Maka yang mengalami kontraksi atau pemendekan itu yang mana? Sumbu X, benar. Jadi, kenapa sumbu X? Karena sumbu X adalah arah geraknya, arah percepatannya. Jadi, Rx-nya ini akan mengalami pemendekan. Oke, ini Rx, terus area-nya gimana? Area-nya tetap bentuknya akan jadi oval. Gitu ya. Ini Rx, absen, dan ini area-nya tetap. Ini pada kontraksi panjang. Berlaku untuk luas, sama juga untuk volume juga pakai. Nah, pada kontraksi panjang ini berarti kita punya kondisi awal sama kondisi akhir. Kondisi awalnya L0. L0 itu adalah panjang benda ketika dia diam. Sedangkan L itu posisinya ketika dia bergerak. Oke. Lanjut. Nah, ini soalnya besarnya kecepatan gerak sepotong mistar yang panjangnya 2 meter. Berarti ini L0. Yang teramati itu berarti panjang akhir kontraksinya adalah L. Maka kecepatannya berapa? Ini yang jadi pertanyaan. Oke. Kita balik ke persamaannya ya. L sama dengan L0 akar dari 1 min V kuadrat per V kuadrat. Oke, L-nya tadi 1. L0-nya 2, akar dari 1 min P-nya ditanya kuadrat per V kuadrat. Nah ini kita kuadratin untuk ngilangin si akar. Berarti jadi 1, 2-nya pindahin, berarti jadi 1/2, kuadratin 1/4. Akarnya pindah, berarti jadi 1 min V kuadrat per V kuadrat. Ini kita pindahin sini, yang ini pindahin ke sini. Berarti ini jadi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 min 1/4. Jadi V kuadrat per C kuadrat adalah 3/4. Kita akarin. Berarti ini jadi V kuadrat V per C, akarnya 3 diakarin jadi akar 3, 4 di kuadrat, akarin jadi 2. Maka V-nya adalah 2-nya pindah ke tengah C akar 3 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Next. Nah, selanjutnya besaran yang dipengaruhi itu adalah massa. Kalau massa dia mengalami dilatasi. Artinya pemekaran ya, pemekaran. Jadi massanya itu jadi lebih besar ketika dia bergerak dibandingkan posisinya ketika dia diam. M-nya adalah massa relatif, ini salah, seharusnya massa relatif pada saat bergerak. Ini massa benda ketika dia diam ya. Oke. Ada benda, massa diamnya adalah M0, bergerak dengan kecepatan 0,6 C, berarti persentase pertambahan massa. Nah, persentase persen pertambahan massa berarti delta M. Delta M itu kan M dikurangi M0. Kita cari dulu M-nya.
M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. M sama dengan M0-nya ditanya per akar 1 min P-nya 0,6 kuadratin. Jadi 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Berarti M-nya dengan M0 per akar 1 min 0,36. Berarti M sama dengan M0 per akar dari 0,64. Akar dari 0,64 itu adalah 0,8. Kalau kita kaliin atas bawah dengan 10, ini 10 M0 per 8. Dicoret, berarti M-nya adalah 5 per 4 M0. Ya, ini baru masa akhir. Yang ditanya adalah pertambahan. Kita cari pertambahan. Dan masa. Berarti delta M itu berarti selisihnya. Karena M-nya lebih besar, maka M dikurangin dengan M0. Ya. 5 per 4 M0 dikurangin M0. Berarti delta M-nya adalah 1 per 4. Baru kita cari persennya. Jadi persen delta M-nya adalah 1/4 dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 25. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Selanjutnya adalah dilatasi waktu. Ini ada ilustrasi gambar. Misalnya ada 2 orang yang kembar. Ada si siapa ya, misalnya ya, Tono dan Tony, mungkin kita pakai nama gitu aja ya, Tono, ini Tony. Nah, terus si Tono itu dia sebagai orang yang berada di bumi ya, sedangkan si Tony dia pergi anggaplah dia melaksanakan misi luar angkasa. Ketika kembali, kita lihat perbedaan nih. Ternyata ini jadi lebih tua. Siapa nih? Si Tono tadi. Anggaplah Tono ini merasa si Tony itu udah pergi 20 tahun. Ternyata ketika dia tiba, si Tony ini gak berubah sama sekali. Anggaplah menurut Tony dia hanya 2 tahun berangkat. Pasti si Tono ini adalah orang yang mengamati si pesawat ini. Ini siapa nih? Ini delta T ya. Kita anggap sebagai delta T. Sedangkan Tony yang dia merasa hanya sebentar nih perginya itu delta T0 atau pengamat yang berada di dalam pesawat yang bergerak tadi. Nah, persamaannya nanti jadi gini. Delta T sama dengan delta T0 akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi delta T0 adalah pengamat selang waktu yang dirasakan oleh pengamat yang bergerak. Kalau ini yang diukur oleh pengamat yang diam. Siapa yang bergerak? Yang bergerak tadi adalah si Tony ya. Nah, sedangkan ini yang diamati oleh Tono. Gitu. Kita coba ya. Ini contoh soalnya. 2 buah jam di bumi disinkronkan pada jam 12. Ini sama-sama jam 12. Tepat pada jam 12, salah satu dari kedua pesawat itu terbang keluar angkasa dengan kelajuan 0,6 C. Anggaplah ini pesawatnya, P-nya adalah 0,6 C. Dia jam 12.00. Orang di dalam pesawat menyebutkan bahwa ketika dia tiba, ini jamnya adalah 12.30. Tapi di sini ada orang yang mengamati nih. Nah, menurut orang ini berapa waktunya? Berarti dari 12 ke 12.30 waktunya itu adalah 30 menit ya. Yang ditanya adalah waktu menurut orang ini berapa. Oke. Kita pakai persamaan yang tadi, delta T sama dengan delta T0 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti delta T0 tadi 30 menit ya, per akar 1 min V-nya 0,6 kuadratin. 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Coret nih.
Berarti delta T-nya adalah 30 menit per akar dari 0,64. 0,64 berarti 0,8 ya akarnya. Berarti kalau kita kaliin 10 atas bawah, 10, 30 menit per 8. 0,8 ini kalau enggak, kalian bisa ubah gini. 30 menit per 8 per 10. Jadi 10-nya nanti naik. Ini kita coret, berarti ini jadi bagi 2 ya, 5 sama 4. 4 sama 30 menit, jadi 15 menit. 15 kali 5, 75 per 2. Berarti 37,5 menit. Nah, jadi menurut orang di bumi, waktu di jamnya adalah 12, 37 menit, 37,5. 5 itu kan setengah menit ya. Setengah menit itu adalah 30 detik. Itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Itu materinya dari masa, panjang, dan waktu. Silakan di-review. If you still confused about the explanation, just ask me in the group ya. Thank you. Lupa dicatat. Oke.